Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Baik, disilakan kepada ketua kelasnya untuk menyiapkan kelasnya dan berdoa di dalam hati saja. Dan silakan dihidupkan videonya ya, dan dimutkan suaranya. Baik, silakan ketua kelas. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen Ananda semua. Sebelum Ibu absen, silahkan dihidupkan kameranya ya. Nah, nanti jika Ibu panggil namanya, silahkan aktifkan suaranya dan angkat tangannya. Baik. Ade Saputra hadir. Elvi Syahri Ramadhani hadir. Elvi Syukrina Khairia hadir. Fauzan Farhan hadir. Fauzi Rahman hadir. Mardiatul Husna hadir. Jihan Ufairah Amini hadir. Rajwan Syauki Rasid hadir. Alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali pagi yang cerah ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu semua. Di sini udah pada sahur semua kan? Alhamdulillah semua sudah sahur ya tadi pagi. Gak ada yang terlambat kan? Gak ada yang ngantuk kan pada pagi hari ini? Ya, sama-sama kita ketahui pada hari ini, bulan ini, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Jadi kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, Ibu berharap walaupun kita masih lagi puasa dan pembelajaran kita masih bersifat daring, muka secara online, tapi tidak menyulitkan anak-anak Ibu, tidak menurunkan semangatnya untuk belajar. Baik, kita akan masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya di sini, ada apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan Jihan. Iya, pintar, mengenai suhu. Nah, sebelum Ibu masuk mengenai suhu, adakah yang ingat mengenai materi minggu kemarin? Ya, silahkan Rajuan. Nah, benar Rajuan, yaitu mengenai wakalah, yaitu mewakilkan. Nah, wakalah itu sendiri sedikit Ibu ulas. Wakalah yaitu mewakilkan. Artinya mewakilkan, yaitu suatu pekerjaan yang dilimpahkan kepada orang lain untuk mewakilkannya. Nah, ini suatu pekerjaan yang kita limpahkan kepada orang lain untuk diwakilkan pekerjaannya, dan hukumnya itu mubah, tapi akan jatuh haram apabila yang dikerjakan itu sebuah larangan. Nah, baik, mungkin sedikit ulasan mengenai materi kita sebelumnya. Selanjutnya kita itu masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai sulhu, yaitu perdamaian. Nah, di sini siswa untuk tujuan pembelajarannya, siswa dituntut untuk yang pertama mengetahui apa itu pengertian sulhu. Yang kedua, tujuannya siswa mengetahui apa itu rukun sulhu. Yang ketiga, siswa mengetahui apa itu syarat sulhu. Baik, kita masuk pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak Ibu semua, disiapkan alat tulisnya. Jika ada yang ingin dicatat, dipersilahkan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita buka sesi pertanyaan. Ya,
Baik, kita masuk kepada materi kita yaitu sulhu, yaitu perdamaian. Baik, yang pertama kita masuk pada pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui apa itu pengertian sulhu. Nah, baik, sulhu itu sendiri yaitu perdamaian. Nah, secara bahasa dalam bahasa Arab, perdamaian diartikan sebagai as-sulhu, yang artinya yaitu memutus pertengkaran. Nah, secara istilah, sulhu adalah suatu jenis akad perjanjian untuk memutus suatu pertengkaran atau perselisihan. Nah, menurut dalam buku Wabah Az-Zuhail, sulhu adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan. Nah, menurut para ahli pengertian sulhu, yang pertama menurut Imam Taqi al-Adin Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husainani dalam kitab Kifayatul Akhyal, as-sulhu artinya akad yang memutuskan perselisihan antara dua belah pihak yang berselisih. Nah, yang kedua menurut Said Sabit, yaitu sulhu adalah suatu bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Akad tersebut diharapkan dapat menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan. Nah, itulah pengertian dari sulhu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sulhu adalah suatu perdamaian di mana mendamaikan dua belah pihak yang mendamaikan suatu dua belah pihak yang terjadinya perselisihan. Maka dapat kita simpulkan sulhu adalah suatu perdamaian yang menyelesaikan suatu pertikaian atau perselisihan di mana di dalamnya terdapat akad, yaitu adanya akad dalam dalam menyelesaikan suatu pertikaian antara dua belah pihak atau persengketaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada syarat sulhu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua, kita masuk kepada syarat sulhu. Nah, di sini di dalam buku sudah bisa dilihat ada 3 syarat dari sulhu, yaitu yang pertama adanya musallih, yang kedua adanya musallih bihi, yang ketiga adanya musallah anhu. Penjelasannya silahkan lihat penjelasan Ibu setelah ini ya, di dalam bentuk PPT. Nah, selanjutnya kita masuk kepada rukun sulhu. Baik, di sini Ibu ingin bertanya, apa ada yang tahu apa itu rukun perdamaian atau sulhu? Silahkan angkat tangan dan aktifkan suaranya. Ya, pintar Elvi. Nah, benar. Baik. Nah, benar. Di dalam suatu rukun perdamaian biasanya adanya ijab, adanya qabul, adanya lafaz. Benar yang dikatakan oleh teman Nananda tadi, yaitu untuk rukun sulhu itu yang pertama adanya ijab, yang kedua adanya qabul, yang ketiga adanya lafaz. Untuk ketiga poin ini, ijab, qabul, dan lafaz itu sangat penting. Tanpa adanya ketiga rukun ini, maka belum terjadinya suatu perdamaian yang jelas. Nah, sehingga jika dengan adanya rukun sulhu yaitu ijab, qabul, dan lafaznya, maka secara yang kita lihat adanya suatu perdamaian dengan adanya ijab, qabul, dan lafaz tadi. Tanpa adanya ijab, qabul, dan lafaz,
kita tidak mengetahui apakah memang terjadi suatu perdamaian dari sebuah pertikaian. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Baik, silahkan kepada anak-anak ibu semua yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, dipersilahkan. Baik, di sini kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu yang akan bertanya. Nah, di sini ibu akan memilih secara acak secara acak, dan nanti silahkan aktifkan suaranya dan jawab pertanyaan ibu mengenai materi kita, seputaran materi kita hari ini. Baik, siap-siap ya. Yang pertama yaitu Fauzan. Nah, coba antum jelaskan apa itu sulhu secara bahasa. Ya, pintar, perdamaian. Oke. Yang kedua, Ririn. Nah, baik, coba sebutkan apa saja rukun sulhu. Toib, benar. Itu adanya ijab, adanya qabul, adanya lafaz. Nah, baik, yang terakhir coba Jihan. Nah, coba Jihan sebutkan apa saja syarat dari sulhu. Iya, pintar. Oke, ibu rasa sudah menguasai ya materi pada hari ini, sama-sama memahami, dan teman-temannya tadi juga sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, bisa dilihat bahwa antum-antum semua pada pagi hari ini menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya ibu memberikan tugas untuk antum-antum semua. Catatan di rumah, dibuat sebuah catatan atau resume ringkasan materi kita pada pagi hari ini di buku catatannya, dan nanti dikumpulkan di classroom. Nanti ibu akan bagikan formnya. Baik, ibu memberikan apresiasi untuk antum-antum semua yang sudah mendengarkan materi ibu dan sudah memahami materi hari ini. Ibu sangat mengapresiasi. Dan selanjutnya untuk tugas minggu depan yaitu baik, untuk tugas di rumah, antum semua silahkan membuat ringkasan materi pada pagi hari ini dan dikumpulkan paling lambat 2 hari setelah hari ini. Nah, oke. Baik, nanti dikumpulnya di classroom, nanti akan ibu buatkan kolomnya, dan silahkan di PDF-kan catatannya atau ringkasannya yang tadi. Baik, untuk materi kita minggu depan yaitu mengenai daman, yaitu perjanjian. Jangan lupa di rumah untuk mengulang atau membaca lagi materi untuk minggu depan, sehingga antum-antum semua menguasai materinya sebelum pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran nyambung. Nah, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, maka kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.